Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak kita Samsul sudah sampai dari pesantren. Apa kabarmu, Nak? Alhamdulillah baik, Abi. Umi, Abi sehat? Alhamdulillah, sebagaimana yang kamu lihat, Nak. Alhamdulillah. Silahkan duduk, Nak. Silahkan. Sudah besar juga kamu ya, Fatimah. Sudah kelas berapa sekarang? Sudah hafal berapa juz Al-Qur'annya? Saya sudah hatam 3 kali Al-Quran, Bang, tapi saya tidak bisa menghafalnya. Astagfirullahaladzim, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Abi dan Umi tidak mengarahkan Fatimah agar menjadi hafizah, agar selamat dunia? Pak. Apa-apaan ini? Ini bid'ah namanya. Di zaman Rasulullah nggak ada manggil orang sholat itu pakai beduk, manggil orang sholat itu pakai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ini? Ini bid'ah dengan Rasulullah. Harus pakai mic kalau azan. Terus nanti saya jadi gimana? Ini setiap tahun bid'ah. Ya udah silakan azan itu pakai mic. Oh iya, pagi-pagi sudah rapi, mau kemana, Nak? Mau keluar, Abi mau cari-cari pekerjaan, mana tahu ada yang cocok. Oh iya. Ya kamu Samsul ada kadang kemana-mana nggak ada juga pekerjaan ya, mudah-mudahan lah Nak ya. Semoga sukses dan berhasil ya. Ya, Umi. Kamu udah sarapan belum? Udah, Umi. Ya alhamdulillah. Umi, Abi, Samsul pergi dulu ya. Sukses, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Astagfirullah, kenapa kalian bicara seperti itu? Kenapa kalian nggak pakai jilbab? Hah? Aduh, panas, gerah. Kalian tahu tidak? Azab di neraka itu lebih panas lagi daripada di bumi. Satu helai rambut kalian bisa jadi 100 cambuk di akhirat nanti. Oh, Aduh, atuh. kalian. Pak, tolong AC-nya dimatiin aja Pak, pakai yang alami aja, dibuka jendelanya. Oh iya Pak, iya Pak. Ya, radionya juga boleh Pak, dimatiin aja ya Pak. Emang kenapa? Karena itu bid'ah Pak. Itu ya? Itu semua bid'ah Pak, dan bid'ah itu masuk neraka. Gitu. Halo, assalamualaikum. Ya, bentar ya, saya lagi bawa mobil. Ya, nanti saya hubungi lagi Pak. Ya. Nah, itu juga bid'ah Pak. Soalnya itu bikinan orang kafir. Loh. Bapak ini gimana sih? Ini bidah, itu bidah. Udah Bapak turun sekarang aja. Loh Pak, nanti saya make apa? Ya saya nggak tahu. Yang penting Bapak turun. Nanti saya berapa? Ya saya mau tahu. Itu kan Anda. Semua tidak semua ini juga bidah. Zaman Rasul juga nggak ada.
dulu Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak? Iya, saya mau melamar pekerjaan. Saya dapat info dari teman saya, perusahaan di sini sedang membutuhkan pegawai. Oh iya Pak, lamarnya mana Pak? Ini sudah lama. Iya. Sebelumnya saya mau nanya Mbak, di sini pegawainya campur ya Mbak, laki-laki dan perempuan? Iya Pak, di perusahaan ini kita campur laki-laki dan perempuan. Emangnya kenapa Pak? Kalau gitu saya nggak jadi ngelamar di sini deh Mbak. Soalnya dalam agama Islam, jika laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu ruangan itu hukumnya haram. Lah gimana tuh Pak? Yang namanya perusahaan pasti ada gabung laki-laki dan perempuan dong. Ya nggak apa-apa, saya cari tempat lain aja. Maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana tuh Pak? Dasar. Perkenalkan, saya Rudi Bang, temannya Fatimah. Oh, kalian tahu tidak? Berduaan yang bukan muhrim itu haram hukumnya. Masih sekolah udah pacar-pacaran. Ayo pulang, jangan temui adik saya lagi. Tapi kami cuma ngobrol-ngobrol biasa aja loh Bang. Sama saja, tidak ada orang di rumah. Kalian tahu tidak? Setan itu paling senang melihat orang berduaan yang bukan muhrim. Dah. Wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sahabat rumah da'i yang berbahagia, baru saja kita saksikan bersama short movie sinematik 3 hari menuju taubat, yang pada kesempatan kali ini mengambil episode bid'ah. Berkaitan dengan bid'ah, ada satu kata kunci yang harus kita sepakati bersama, bahwa tidak semua perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah adalah bid'ah. Pada kesempatan ini kita mencoba akan mengupas 4 hal seputar bid'ah. Yang pertama, pengertian bid'ah. Kemudian yang kedua, pendapat ulama tentang bid'ah. Kemudian yang ketiga, studi kasus. Dan yang keempat, bagaimana kita mensikapinya. Bid'ah secara lughatan atau secara etimologi adalah membuat sesuatu yang baru. Sedangkan bid'ah menurut istilah atau secara terminologi syar'i adalah suatu istilah untuk jalan agama yang dibuat-buat menyerupai syariat, yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Pendapat ini dikatakan oleh Imam As-Shatibi di dalam kitab Al-I'tisam juz 1 halaman 34. Beliau menyatakan bahwa yang namanya bid'ah adalah ibaratun an tariqatin fid din muhtara'atin tudahis syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaihal mubalagh fit ta'abbudi lillahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, bid'ah itu ada kalanya bersifat hasanah atau bid'ah yang baik, kemudian ada juga yang dikenal dengan bid'ah sayyi'ah. Pemirsa Rumah Da'i TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah yang pertama tadi tentang pengertian, kemudian yang kedua pendapat para ulama, sekarang adalah yang ketiga yaitu studi kasus. Pada zaman Rasulullah ketika sholat berjamaah, sewaktu i'tidal
Rasulullah mendengar ada salah seorang makmum atau sahabat ya, dia membaca bukan seperti yang sering dibaca oleh Rasulullah. Sahabat tadi malah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dia baca tidak seperti yang dibaca yang sering dibaca oleh Rasulullah. Setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, para sahabat diam. Mereka takut kepada Rasulullah, khawatir ditegur. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah kemudian tersenyum seraya berkata, ketahuilah bahwa tadi ada 12 malaikat berebut mencatat kebaikan tersebut. Maka setelah itu sahabat yang merasa membaca kemudian dia mengajukan diri, saya wahai Rasulullah. Ini kejadian disebut dengan bid'ah, sesuatu yang baru tetapi masuk dalam kategori bid'ah hasanah, sesuatu yang baru tetapi baik, dan itu direstui oleh Rasulullah. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mensikapinya? Kita perbanyak ilmu dan dalil, karena barang siapa beribadah tanpa disertai dengan ilmu maka ibadahnya itu tertolak, sebagaimana dikatakan dalam kitab Az-Zubat. Jadi apabila kita beramal tetapi tidak ada rujukannya, tidak ada dalilnya, maka ibadahnya itu tertolak. Selanjutnya kita bertanya kepada ulama, kepada orang yang punya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita merasa sebagai orang awam, tidak tahu banyak ilmu pengetahuan, tidak ngerti ilmu agama, tidak tahu bagaimana cara beramal yang baik, maka bertanyalah kepada orang yang ngerti, kepada ulama. Selanjutnya, kita tidak boleh tergesa-gesa beramal sebelum kita tahu persis dalil yang pasti, dalil yang qat'i. Dan yang terakhir adalah, dan ini penting, kita tidak boleh membid'ahkan orang lain. Jangan-jangan hanya karena kedangkalan ilmu kita, begitu melihat orang lain ternyata ibadahnya tidak sama dengan kita, maka kemudian mudah untuk menghujat, mudah untuk mencaci, mudah untuk membid'ahkan, dan mudah untuk mengkafirkan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 4 seputar bid'ah. Saya Gus Iskowi, Ustadz Trans 4, founder Rumah Dai. Insya Allah kita akan ketemu pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.